Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penilai Ujian Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arif Gunawan SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 3 pada LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor induk mahasiswa 2100125593. Saat ini saya adalah salah satu guru kelas pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kabupaten Jeneponto. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan pada kelas 6 fase C mata pelajaran IPAS dengan materi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, silakan Nak Muhammad Habib untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yang lain dengarkan Nak dan ikuti. Said. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idris, mari kita baca doa sebelum belajar. Tapi kenapa sepertinya masih kurang semangat? Karena kurang semangat, kalau begitu kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri di samping kursinya masing-masing. Ikuti video ice breaking yang akan Bapak putar ini bersama dan semangat. Siap? Siap.
Siapa itu? Aisyah sama Farul. Aisyah dengan Pak? Farul. Kenapa Aisyah? Sakit. Sakit? Sudah sejak kapan? Kalau Fatul kenapa? Yang laki-laki? Sakit juga? Iya, Pak. Kalau begitu kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit hari ini bisa sembuh dan besok bisa bergabung lagi dengan kita untuk belajar. Coba pada tulisnya. Jadi ini absen diurut berdasarkan nomor urut mana? Bukan berdasarkan siapa cepat datang siapa tidak. Dia sakit toh? Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih. Apa? Ini masih. Lini Masa. Lini Oh, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang lini Apa itu lini masa Nakira? Alur waktu. Lini masa itu sama dengan alur waktu. Apa yang kita bikin ketika kita membuat alur waktu? Coba, Namedi bisa jelaskan. Minggu lalu kita belajar sejarah tentang diri kita atau peristiwa-peristiwa kita. Oh. Minggu lalu kita membuat lini masa atau alur waktu tentang diri kita. Kita menuliskan sejarah tentang diri kita atau peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita. Contohnya, kalau lini masa kita membuat garis yang menunjukkan tentang waktu paling lampau di bagian bawah, di ujung waktu balik baru. Jadi mengikuti garisnya kita mengurut atau mengurutkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita dari masa paling lama atau paling lampau ke masa paling baru, yaitu saat ini. Contoh minggu lalu pertemuan sebelumnya kita buat, misalnya Rameli, dia lahir pada tahun 2014. Itu salah satu peristiwa penting dalam hidupnya anak Meli. Kemudian membuat lagi satu kotak. Di sini ia mencatatkan waktu dia masuk ke taman kanak-kanak. Tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Tadi dia lahir 2014. Kemudian buat lagi satu kolom, dia mencatatkan waktu, menuliskan waktunya dia masuk ke sekolah dasar ini atau MI kita ini. Video aja foto tahun 2019. Nah, seperti ini contoh lini masa. Jadi kita membuat kartu atau kotak-kotak seperti ini yang kita susun berdasarkan urutan kejadiannya, mulai dari paling lampau sampai paling baru. Pelajaran ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia kita ini. Ada yang tahu apa saja itu bangsa Eropa? Negara-negara di Eropa, coba sebutkan. Turki, apa lagi? Prancis, ya sudah. Ada banyak negara di Eropa yang kita kenal, apalagi saat ini gampang diakses, bisa kita lihat di internet ataupun dari sepak bola. Misalnya contoh ada Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Tapi di pelajaran kita kali ini kita khusus membahas tentang bangsa Eropa yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Nanti kita pelajari di slide ini. Kemudian, tujuan pembelajaran dalam pertemuan kita ini adalah kalian peserta didik diharapkan mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodenya atau tahunnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali
sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, gambaran ini, untuk lebih jelasnya, Bapak punya satu video yang menunjukkan mengapa dan kenapa bangsa Eropa bisa datang ke Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya silakan duduk rapi. Perhatian ke depan layar, Bapak akan memutarkan sebuah video yang menunjukkan tentang alasan mengapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang mau catat boleh catat, nah, kalau tidak mau dicatat boleh perhatikan dan pahami. Oke, silakan perhatikan. Bapak akan memutarkan sebuah video tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Silakan simak, Nak. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah sama emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Oke. Itu tadi video yang berhubungan dengan materi kita pagi hari ini, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sudah dilihat tadi videonya, dah? Sudah dipahami isi videonya? Dari video tadi dapat dipahami ada 4 negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Yang pertama, Portugal atau pada zaman dulu disebut Portugis. Kedua, Spanyol. Ketiga, Belanda. Dan terakhir, Inggris. Nah, ada banyak negara di Eropa, tapi yang pernah tercatat datang ke Indonesia itu adalah 4 negara ini. Dimulai oleh
Portugis. Nah, bahasa Portugis merupakan bahasa asing yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Nah, perhatikan tahunnya, nah. Jadi bangsa Portugis ini pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Kepada mulanya menguasai wilayah Malaka. Berarti Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 untuk menguasai Indonesia melalui wilayah Malaka. Pada tahun 1522, Portugis tiba di Maluku. Bangsa Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate karena tujuannya berdagang. Jadi alasan mereka datang ke Indonesia pada pertama kalinya datang adalah untuk berdagang. Lalu keduanya berinisiasi dan membangun benteng, bekerja sama membangun benteng. Kemudian bangsa yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Pada tahun 1521 bangsa Spanyol tiba di Maluku, disambut baik oleh kerajaan Tidore. Nah, tadi kalau Portugis dia datang di wilayah Malaka, masuk di Maluku pada 1522, kemudian disambut oleh kerajaan Ternate. Sedangkan kalau Spanyol disambut oleh kerajaan Tidore yang merupakan musuh dari kerajaan Ternate. Jadi tidak musuh yang ini antara Tidore dengan Ternate dulunya. Kalau Ternate dia menyambut baik kedatangan Portugis, sedangkan kerajaan Tidore menyambut kedatangan bangsa Spanyol. Kemudian mendirikan benteng guna membantu kerajaan Tidore dalam melawan kerajaan Ternate. Jadi sudah ada dua bangsa yang datang loh. Yang pertama dari Portugis, yang kedua itu Spanyol. Bangsa Portugis terganggu oleh kedatangan Spanyol dalam persaingan dagang rempah-rempah di Maluku yang berakhir dengan perjanjian Saragossa, memaksa Spanyol meninggalkan Maluku. Kemudian Portugis yang memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan Ternate membuat kerajaan Ternate kesal dan ingin mengusir mereka. Akhirnya Portugis harus meninggalkan Maluku setelah kalah dari kerajaan Ternate dipimpin Sultan Babuila. Kemudian datanglah bangsa ketiga, yaitu bangsa Belanda. Pada tahun 1596 Belanda tiba di Banten. Jadi ingatlah, kalau di Portugis dia masuk melalui Malaka, tiba di Maluku. Spanyol tiba di Maluku. Sedangkan Belanda dia tiba masuk melalui Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun terusir karena bersikap kasar dan serakah. Kemudian 1598 Belanda tiba di Maluku di bawah pimpinan Jacob Cornelissen van Dyck, di mana ekspedisi ini menjadi langkah awal Belanda dalam ekspedisi selanjutnya. Tahun 1602 Belanda membentuk persekutuan dagang bernama VOC. Nah, 1799 VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan. Ini VOC. Penjelasannya, VOC itu adalah Belanda membentuk persekutuan dagang VOC pada tahun 1602 dengan Peter Boot sebagai gubernur jenderal pertama, dan setelahnya Jan Pieterszoon berhasil memindahkan markas besar VOC dari Maluku ke Batavia atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan Jakarta. Kemudian tujuannya untuk memperkuat Belanda dalam menghadapi persaingan dagang Eropa lain. Kemudian menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Kemudian membantu pemerintah Belanda dalam perang melawan Spanyol, dan terakhir mewujudkan keinginan Belanda dalam monopoli rempah-rempah. Hak VOC. Kemudian setelah era Belanda yang eksis beberapa tahun, datanglah negara Eropa lainnya, yaitu bangsa Inggris. Pada tahun 1811 Inggris berhasil menduduki Indonesia atas Belanda di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Kemudian pada tahun 1816 Inggris meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali menduduki wilayah Indonesia. Dari penjelasan di slide ini dapat dipahami urusan kedatangannya. Portugis datang ke Indonesia melalui Malaka
Malaka masuk ke Maluku pada tahun 1511. 1511. Kemudian tidak lama setelah itu datang pula bangsa Spanyol melalui Maluku pada tahun 1512. Nah, tak lama setelah itu muncullah Belanda masuk melalui Banten pada tahun 1596. 96. Tapi terusir karena mereka berperilaku Kasar. kasar. Tapi masuk kembali melalui Maluku pada tahun berapa? 1598. Pertama, dia tiba 96 di Banten, terusir karena berperilaku kasar, kemudian kembali lagi ke Indonesia tahun 1598 melalui Maluku. Terakhir setelah lama berkuasa atau menduduki Indonesia, datanglah bangsa Eropa terakhir yaitu Inggris pada tahun 1811. 811. Semuanya ini datang melalui jalur laut. Mereka datang menggunakan kapal-kapal. Paham? Ada yang ditanyakan? Nah, silakan Abdullah. Kenapa tidak ke pesawat? Oh, ada pertanyaan dari Abdullah. Kenapa keempat bangsa Eropa ini, negara di Eropa ini datang menggunakan kapal bukan pesawat? Padahal kalau dipikir, kalau pesawat pasti lebih cepat karena dia lewat udara. Jawabannya sama tadi yang ada di video. Zaman dulu, industri pesawat terbang atau kapal terbang itu belum semaju sekarang. Jadi belum banyak daerah atau bahkan hampir sebagian besar di seluruh dunia pada saat itu belum ada yang mampu membuat pesawat terbang. Makanya mereka memilih jalur yang paling bisa dilewati, yaitu jalur laut. Kemudian pada waktu itu di video tadi dijelaskan bahwa dikembangkan teknik pembuatan kapal-kapal yang dapat mengarungi samudera seluruh dunia. Selain itu ditemukan juga mesiu sebagai bahan untuk membuat peluru senjata. Nah, senjata ini digunakan mereka untuk mengamankan dirinya ketika mengarungi samudera. Karena diketahui zaman dulu itu banyak yang namanya bajak laut. Kalau ketemu di tengah laut, mereka bisa menjarah dan membunuh para orang yang sedang berlayar. Selain itu ditemukan juga kompas. Kompas ini sangat penting untuk menentukan arah. Dulu itu sebelum ada kompas, mereka hanya mengandalkan bintang di langit. Bintang hanya nampak pada malam hari. Sedangkan kalau mau menjelajahi samudera, kita harus siap baik pagi, siang ataupun malam. Makanya ketika mereka menemukan kompas, mereka jadi lebih mudah untuk menjelajahi samudera karena sudah tahu arah berdasarkan kompas yang mereka miliki. Jadi itu alasannya. Dulu itu industri penerbangan belum secanggih sekarang. Nah, sedangkan untuk membuat kapal sudah ada dikembangkan teknik pembuatannya. Kemudian ada kompas juga untuk menentukan arah dan ada ditemukan fungsi untuk membuat senjata untuk mengamankan diri. Oke, kita masuk ke tugas individu. Ini Bapak ada peta penjelajahan bangsa Eropa, khususnya 4 negara ini. Oke, sudah dapat semua kertasnya? Sudah. Oke, perhatikan di papan. Cara bacanya ini, coba perhatikan kertas yang kalian pegang masing-masing. Kertas ini adalah peta penjelajahan samudera dari keempat negara Eropa yang sudah kita catat di papan. Perhatikan,
ada garis-garis berwarna dari setiap negara. Cara membacanya begini, lihat keterangannya. Kalau garis berwarna merah itu menunjukkan peta penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Belanda. Sedangkan warna hitam menunjukkan peta penjelajahan samudra yang dilakukan oleh negara Inggris. Kemudian warna biru menunjukkan peta penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Spanyol. Begitu pun juga hijau menunjukkan peta penjelajahan samudra dilakukan oleh Inggris. Silakan Bapak kasih kalian waktu 5 menit untuk melihat, memerhatikan dan memahami itu, kemudian buat kesimpulan berdasarkan apa yang kalian lihat pada peta yang sudah dibagikan. Silakan naikkan buku kipasnya, kemudian tulis di situ kesimpulan berdasarkan apa yang kalian lihat. Tulis kesimpulan berdasarkan peta yang kalian pegang. Mana punya? Oke, sudah ditulis kesimpulannya? Sudah. Semuanya sudah ada kesimpulan dibuat berdasarkan peta ini? Sudah. Siapa yang berani membacakan hasil kesimpulannya? Itu orang. Coba, nah kita bacakan. Portugis sebelum datang ke Indonesia terlebih dahulu singgah ke Tanjung Harapan, kemudian ke India, Filipina, dan sampai ke Indonesia melalui Kepulauan Maluku. Oke. Coba selanjutnya, Nabila bacakan. Spanyol mendatangi lebih banyak daerah dibanding negara Eropa lainnya. Spanyol mendatangi daerah-daerah seperti Kepulauan Kabupaten Haiti, Kepulauan Haiti, San Salvador, Selat Magellan, dan masuk ke Indonesia melalui Kepulauan Maluku. Berdasarkan peta yang sudah kita pegang masing-masing, dapat dibaca berdasarkan garis yang ada, berdasarkan warnanya kan? Kalau dilihat di warna hijau Portugis yang dibacakan tadi oleh Akila, Portugis terlihat berdasarkan garisnya pertama sebelum ke Indonesia dia singgah di Tanjung Harapan, kemudian ke India, selanjutnya Filipina dan masuk ke Indonesia melalui Kepulauan Maluku. Sedangkan Nabila melihat Spanyol lebih banyak mengunjungi daerah lain ketimbang negara-negara Eropa lainnya. Dilihat dari garisnya, kita bisa lihat garis biru. Ada banyak daerah yang didatangi seperti Kepulauan Haiti, San Salvador, Selat Magellan, kemudian ada juga ke Indonesia masuk melalui Kepulauan Maluku. Begitupun juga dengan Belanda ataupun Inggris berdasarkan garis yang ada pada peta. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita coba tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Kita masuk ke tugas selanjutnya. Kali ini bukan lagi tugas individu tapi tugas kelompok. Petanya bisa disimpan dulu. Petanya bisa disimpan di laci. Petanya bisa disimpan di laci. Nah, kali ini kita punya tugas kelompok. Berarti sebelum ini kita bagi kelompok dulu kan? Cara membaginya sederhana, seperti biasa. Kita mulai berhitung dari ujung sampai ujung. Kita buat 3 kelompok saja. Jadi nanti ada dalam satu kelompok itu ada 4 dan ada satu kelompok yang bisa 3 orang. Pada 15, 13. Karena 2 temanmu tidak hadir. Nah, jadi caranya begini. Mulai berhitung dari Nabila, laki-laki sama dulu 1, 2, 3, 1, 2, kemudian lanjut perempuan dan seterusnya. Nah, coba berhitung dulu dari Nabila. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2,
3. 1, 2, 3. 1. Nah, sekarang ingat nomor yang tadi disebutkan. Ingat nomor yang tadi disebutkan. Untuk yang dapat nomor 1 angkat tangan. Silakan berkumpul di sini. Tiga, Bang. 1 berkumpul di sini. 2, nomor 2 berkumpul di sini. Nomor 3 berkumpul di sini. Silakan. Silakan. Sudah dapat kertas karton semua? Saya dulu ambil menjadi buka. Saya dulu jangan buka. Saya jangan buka. Pegang jangan dibuka. Pegang dulu jangan dibuka. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Nah, pegang dulu kertasnya, pegang saja dulu kertasnya. Halo. Hai. Kamu 1. Kamu 2. Kamu 3. Kamu 4. Kamu 5. Nah, sekarang semua sudah dapat kertas karton, sudah dapat juga amplop dan sudah dapat kartu. Ada satu itu. Ada kedatangan bangsa Belanda, Inggris, Portugis dan Spanyol. Sekarang buka amplopnya. Buka amplopnya. Masing-masing satu orang satu nomor. Terserah mau nomor berapa. Satu orang satu nomor. Satu orang satu nomor. Satu orang satu nomor. Nah, silakan tempelkan nomornya di dahi boleh, di jilbab boleh atau di dada boleh. Terserah, yang penting nampak, yang penting bisa dilihat dan tepat. Silakan tempelkan nomornya. Mana mikir? Sudah pasang nomornya. Sekarang masing-masing ambil satu kartu. Masing-masing ambil satu kartu. Masing-masing satu kartu. Pilih saja, sabar. Saya belah. Kasih nanti. Sabar dan bagi. Tempel nomornya, ambil satu kartu. Tugasnya. Halo. Semuanya sudah dapat kertas karton toh? Sudah. Silakan tuliskan judulnya di atas. Lini masa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Silakan tuliskan judulnya, kedatangan sebentar. Untuk di kertas kartonnya nanti bergantian. Silakan tulis pakai spidol di kertas kartonnya judulnya lini masa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Untuk kartunya, halo, perhatikan dulu. Untuk kartunya, di sini ditulis pakai pulpen kan karena kecil. Kalian tuliskan apa yang sudah kita pelajari tentang misalnya Spanyol. Tadi bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia lewat mana? Pulau apa? Tahun berapa?
Itu yang terpenting. Yang penting jelas kapan dia datang, tahunnya, kemudian lewat mana dia datang. Satu orang satu. Bisa minta yang baru. Nah, sekarang tuliskan sejarah kedatangan bangsa. Kalau ini Spanyol toh, tulis Spanyol. Spanyol itu tadi datang tahun berapa? Kemudian dia masuk ke Indonesia lewat mana? Pulau apa? Siapa? Atau kerajaan apa yang menerima Spanyol? Apa tujuannya datang di sini? Tuliskan itu. Silakan tuliskan. Presentasi berdasarkan hasil kerja kelompoknya. Jadi berikutnya ini di tangannya Bapak ini sudah ada 4 nomor. Halo, kelompok satu. Di tangannya Bapak ini sudah ada 4 nomor yang nanti dikocok. Nomor yang keluar itulah yang akan mewakili atau membacakan hasil kerja kelompoknya di depan sini. Paham? Nah, kita mulai. Dengar. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Jadi siapapun nomor yang naik itu yang harus. Buka nomor 2. Akhirnya kita dibaca. Nanti. Nanti sebentar. Untuk kelompok 2. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Berarti Rafni. Baca. Udah. Nomor 1 berarti Mahaira. Untuk kelompok 1 Naatila, kelompok 2 nanti Rafni nomor 3 dan kelompok 3 nomor 1 atau Nahaira. Secara bergantian kita persilakan terlebih dahulu untuk kelompok pertama silakan kelompok 1. Bangsa Portugal tiba di Malaka dan masuk melalui Pulau Maluku pada tahun 1511 dan disambut oleh kerajaan Ternate. Kerajaan Flores yang merupakan musuh bangsa asing pertama kali datang ke Indonesia pada 1511. Oke, itu tadi hasil dari kelompok kalian masing-masing. Nah, sudah bagus ya? Masing-masing sudah mewakili kelompoknya, membacakan hasil kerja kelompoknya, menuliskan lini masa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, lini masa itu memuat kejadian-kejadian penting tentang sesuatu. Dalam hal ini tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Diketahui yang pertama tiba adalah bangsa Portugal atau Portugis pada tahun 1511. Awalnya ia menguasai
wabarakatuh. Dia pertama kali tiba atau masuk melalui daerah Maluku. disambut oleh kerajaan Tidore yang musuhnya kerajaan Ternate. Kemudian setelah itu datanglah bangsa Eropa lainnya, yaitu Belanda pada tahun 1596. Dia pertama kali tiba di Banten, tapi diusir karena berperilaku kasar dan serakah. Kembali lagi ke Indonesia melalui Maluku di tahun 1598 dan berjaya cukup lama sampai akhirnya datang negara lain dari Eropa yaitu Inggris pada tahun 1811. Nah, dia masuk mengalahkan atau mengusir Belanda dari kedudukannya di Indonesia. Tapi tidak berlangsung lama. Inggris dikalahkan dan Belanda kembali menduduki Indonesia. Oke, jadi kita sudah mempelajari atau membuat minimasa tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Selanjutnya, ini tugasnya nanti kalian buat resume tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Buat di buku tugasnya apa yang telah kita pelajari hari ini dari materi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai, hai, hello. Hello, hai. Oke. Nah, di pelajaran kali ini kita sudah membuat lini masa tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Sudah dijelaskan tadi ada 4 negara yang datang ke Indonesia, yaitu Portugis atau Portugal, kemudian Spanyol, Belanda dan Inggris. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Ada. Silakan. Apa yang dimaksud POC? POC. Tadi di slide terlihat ada tulisan POC. Karena POC itu adalah perusahaan dagang yang dibentuk oleh negara Belanda. Tujuannya ada tadi. Bacakan. Nah ini POC atau kepanjangannya Verenigd Oost-Indische Company atau perusahaan dagang yang dibentuk Belanda pada tahun 1602 dengan Peter Bond sebagai gubernur jenderal pertama, dan setelahnya Jan Pieterszoon Koen berhasil memindahkan markas besar POC dari Maluku ke Batavia atau Jakarta yang saat ini kita tahu. Tujuannya ini untuk memperkuat Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara Eropa lain, kemudian menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, kemudian membantu pemerintah Belanda dalam perang melawan Spanyol, dan terakhir mewujudkan keinginan Belanda dalam memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jelas? Jelas tentang POC? Jelas. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, berarti sudah cukup jelas pelajaran kita pada hari ini, dan ada banyak yang sudah kita pelajari. Yang sisa? Masih ada, Pak. Apa saja? Apa yang dimaksud misiu? Nah, misiu. Ada yang bertanya apa ini misiu? Kan tadi dijelaskan bahwa kenapa, halo, Hai. tenang nak, kenapa bangsa Eropa itu datang menggunakan kapal bukan pesawat? Karena dia sudah menemukan teknik pembuatan kapal, kemudian menemukan yang namanya kompas petunjuk arah, dan juga menemukan yang namanya bubuk mesiu atau bahan untuk membuat peluru untuk senjata api. Jadi mesiu itu adalah bubuk yang mudah terbakar yang digunakan sebagai bahan untuk membuat peluru, baik peluru senjata senapan ataupun meriam. Nah, senjata inilah yang digunakan untuk mengamankan diri mereka ketika melakukan penjelajahan samudra. Paham? Paham. Nah, di pelajaran ini kita sudah mempelajari banyak hal, seperti kenapa ada bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan. Itu tadi 3 alasannya.
teknik pembuatan kapal, kemudian ditemukannya kompas, dan ditemukannya mesiu sebagai pembuat senjata. Nah, kemudian kenapa Indonesia? Apa istimewanya Indonesia sehingga didatangi oleh negara-negara Eropa? Nah, itu dijelaskan bahwa Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Jadi banyak rempah-rempahnya. Rempah-rempah inilah yang dikejar oleh bangsa Eropa. Karena pada saat itu rempah-rempah harganya jauh lebih mahal daripada emas. Paham? Oke, Bapak rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Untuk tugas selanjutnya, silakan kalian cari di Google atau di internet materi lanjutan dari ini, materi lanjutan dari kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu ya, macam-macam perlawanan. Cari saja di Google macam-macam perlawanan, atau nanti bisa kalian baca di buku siswa macam-macam perlawanan. Oke, Bapak rasa pelajaran hari ini cukup sekian. Untuk lebih berkahnya pelajaran kita hari ini, maka kita menutup kegiatan pelajaran kita hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Medi. Silakan. Sair. Yaman. Berdiri. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.